Percaya begini Bapak Ibu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang waktunya kita untuk menguatkan kepercayaan kita. Amin. Ke depan akan sangat di hari-hari terakhir setiap pasukan musuh akan ibaratnya akan memenuhi cawan kemarahannya, cawan apapun yang akan membuat mereka semakin hari semakin jahat, dan kita harusnya makin hari makin kuat Bapak Ibu. Bukan makin hari kita makin lemah. Waktu saya kemarin 2 minggu yang lalu saya ada di Tobelo, tiba-tiba Tuhan ajarkan saya 1 ayat. 2 ayat bahkan mungkin. Waktu saya perenungan saya di kamar, saat itu saya, Pak Luki, Bu Ella, kita dapat satu kamar. Jadi waktunya tuh sangat ajaib banget, bisa kita saling bisa saling menemukan Tuhan di tempat itu. Tepatnya saya di Maluku Utara, untuk pertama kali saya ke Maluku Utara lagi hari itu. Dan bagi saya tempat itu sesuatu yang istimewa. Bapak Ibu pernah ke tempat yang istimewa, di tempat Bapak Ibu pernah melakukan segala sesuatu, tiba-tiba saudara pernah ngalamin yang namanya sedikit trauma? Tempat itu sangat trauma bagi saya. Dan sangat mengerikan bagi saya hari itu. Dan ada satu kegentaran di hati saya. Tapi hari itu waktu Pak Luki bilang, "Mes, kamu bisa ikut gak ke tempat ini?" Saya mau bilang enggak, tapi gak enak gitu kan. Saya mau bilang iya. Hari itu saya ada di Sulawesi, saya lagi retreat dengan para penari hari itu. Tiba-tiba saya cuma bilang, "Baik Pak." Hari itu pikiran saya dan hati saya membulatkan, saya berkata, "Iya, saya berangkat ke sana." Tapi saya mau bilang gini Bapak Ibu, di depan iblis akan membuat segala sesuatu untuk membuat engkau mundur dan bukan maju. Hari-hari ke depan, di depan nanti bahkan pemberitaan sangat luar biasa. Di bulan Juli orang bilang ada lockdown, ada segala macam. Tapi saya mau bilang, untuk itu kita ada di tempat itu. Untuk itu saya dan saudara ada di tempat itu, amin. Bukannya engkau semakin hari semakin mundur, semakin hari semakin letih, semakin hari semakin apapun. Makanya hari-hari ini Ibu Ian selalu bilang, ciptakan lagu, ciptakan suasana, ciptakan gelombang, dan ciptakan apapun juga. Dan saya cuma bilang gini loh, Bapak Ibu jangan tenggelam di situ. Jangan tenggelam dengan masalahmu, jangan tenggelam dengan keletihanmu, tapi engkau harus bangkit dan mengepakkan sayapmu, Bapak Ibu. Kemarin saya ulang tahun, saya mau cuma cerita gini. Kemarin saya ulang tahun. Terima kasih. Kemarin saya ulang tahun. Sebulan yang lalu tiba-tiba ada seseorang melayani istri saya, mau WA istri saya. Dibilang seperti ini, "Kak Tere, kira-kira Kak Holmes mau piano enggak ya?" Saya hari itu cuma bilang, istri saya lupa ngasih tahu saya. Sekian lama dia bilang, "Yang ada yang mau ngasih kamu piano." Saya cuma bilang saya hiraukan hari itu karena padat ya. Hari itu padat banget. Semua padat banget. Sampai hari ini padat banget. Belum selesai. Tiba-tiba 2 hari sebelum saya ulang tahun, seteringat saya bilang gini, "Saya mau ambil. Boleh nggak?" Istri saya bilang lagi, "Ibu boleh nggak saya ambil pianonya?" Waktu saya ambil pianonya, saya dikasih foto. Saya pikir piano yang agak lama gitu ya. Sudah sekitar 10 tahun, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, sekitar harganya sekitar belasan juta hari itu. Mereknya, yang gak usah disebut merek lah ya. Pokoknya mirip-mirip seperti ini tapi agak digital gitu. Saya suka banget. Dulu kalau saya ke rumah orang-orang kaya, ke rumah gedongan, saya melihat piano, saya bilang, "Tuhan, saya pengen seperti itu." Ke rumah Kalia, saya lihat pianonya sekian puluh juta, saya pengen Tuhan. Saya pengen Tuhan. Tiba-tiba 2 hari yang lalu, "Boleh gak saya ambil?" Saya suruh Israel hari itu, saya suruh sama Kelvin hari itu. Saya bilang, "Boleh gak kamu ambilin?" Karena malam saya rada nyetir, rada susah. Hari itu saya bilang, "Ambil." 2 hari sebelum saya ulang tahun, waktu pianonya nyampe ke rumah saya, cuma bilang gini, "Wow Tuhan, thank you ya. Rupanya ini hal yang pernah saya mimpikan sekian tahun." Pianonya itu second tapi masih bagus banget. Benar-benar bagus banget. Saya lihat pianonya, saya bilang, "Tuhan, thank you Tuhan. Thank you Tuhan." Saya teringat waktu saya ke tempat orang-orang yang berduit itu ya. Wah. Saya lihat pianonya, wow Tuhan, saya menginginkan. Tiba-tiba paginya saya mainkan. Pagi-paginya tiba-tiba jam 5 Tuhan bilang, "Nak, ingat gak sih kamu harus bikin lagu kesembuhan." Tiba-tiba saya mainkan lagu itu. Saya ngerti artinya kesakitan Bapak. Sangat mengerti. Pagi itu saya datang ke Tuhan, saya mainkan piano baru saya. Yang berapa oktav itu, tutsnya gadingnya masih putih. Wah, cakep deh. Masih putih, saya mainkan. Tiba-tiba lagunya muncul. Hari itu jam 5 pagi saya ambil laptop saya colokin ke piano, saya rekam, saya kasih ke ibu hari itu kalau ibu ingat. Tapi saya mau bilang gini Bapak Ibu, hari-hari ini di zaman dahulu, orang-orang di depan ini disebut imam musik.
penyanyi, worship leader, siapapun juga disebut imam musik. Tapi saya mau bilang gini, imam musik ini bukan imam-imam yang hanya memainkan alat-alat musiknya. So bagaimana saya kayak yang di jemaat ini? Saya mau membukakan satu ayat bagi saudara. Sebelum saya panjangkan. Waktu saya merenungkan ini bilang seperti ini. Boleh buka di Yesaya. Di Yesaya. Sebentar, ini saya catat tadi malam. Saya mau bilang gini, cinta membuat kita melahirkan sesuatu, Bapak Ibu. Amin. Saya mau bilang cintamu ke Tuhan melahirkan sesuatu. Yang jadi masalah, apakah engkau masih mencintai Tuhan? Yang jadi masalah, apakah engkau melahirkan sesuatu dari karena cintamu? Setiap hari, setiap minggu, setiap Sabtu, setiap Jumat, setiap minggu makan mungkin. Saya mungkin ibadah setiap Sabtu, Minggu, Senin saya harus ibadah dan harus melakukan yang apa ya? Tahapannya harus sama mungkin. Urapannya harus minimal sama mungkin. Bahkan lebih. Tapi seringkali gitu. Seringkali keletihanmu membuat engkau capek. Tapi saya mau bilang, ketika engkau mencintai Tuhan, engkau akan melahirkan sesuatu. Halo? Yang jadi masalah engkau mencintai Tuhan atau enggak? Di Alkitab dicatat begini, kalau Bapak Ibu lihat, di Alkitab kata gini, hari itu Saulus dia sering menyiksa anak Tuhan. Saulus membunuh, membinasakan anak Tuhan. Hari itu Saulus melakukan hal-hal yang mengerikan mungkin anak-anak Tuhan, penginjil-penginjil Tuhan mengerikan dan takut ketika mereka ingin bertemu dengan Saulus. Tapi suatu ketika Saulus bertemu dengan pribadi yang namanya Yesus, dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan hari itu tiba-tiba dia berkata, aku Tuhan. Tiba-tiba cukup sekali pertemuan dengan Tuhan mengubahkan Saulus menjadi Paulus. Tapi masalah, apakah kita seringkali kita Sabtu, Jumat mungkin, Minggu mungkin, waktu engkau berkata, aku bertemu Tuhan, saya bertemu Tuhan. Tapi apakah itu mengubahkan hidupmu? Apakah itu mengubahkan atmosfer di sekelilingmu? Apakah itu mengubahkan bangsamu, kotamu, dan lain-lain sebagainya? Cukup saudara aja yang jawab, dan saya yang jawab. Tapi saya mau bilang gini, hari itu dia mengalami hal yang sama apa yang Yesus terima. Saya mau bilang gini, kenapa bilang gitu kan? Hari itu waktu dia ketemu Tuhan, di Alkitab dicatat 3 hari lamanya dia buta dan mengalami kegelapan. Dia gak makan, gak minum 3 hari lama. Waktu dia ketemu Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu sebenarnya yang harus dikuliti di hidupnya. Ada sesuatu yang harus dikupas, yang harus dikerik mungkin di hidupnya. Hari itu juga ada yang namanya Yunus. Ketika dia dibilang, Yunus pergi ke Niniwe. Dan hari itu dia berkata, Tuhan aku gak mau ke tempat itu, ke tempat durhaka, ke tempat yang banyak percabulan, tempat yang banyak segala sesuatu yang jahat. Dan hari itu dia pergi ke namanya Tarsis. Dia pergi melarikan diri dari suara Tuhan. Dia pergi melarikan diri daripada namanya panggilan Tuhan. Untuk menyelamatkan satu bangsa, menyelamatkan satu kota, menyelamatkan provinsi mungkin hari ini. Dan dia lari, dan dia lari, dan dia lari. Hari itu hujan lebat, gelombang, badai, apapun juga menghalau dia di kapalnya hari itu. Saya mau bilang, dan hari itu dia mengalami apa yang Yesus terima hari itu. Saya mau bilang gini, dia ditelan, dimasukkan ke dalam namanya ikan besar. Saudara pernah ngelihat ikan? Saya pernah belah ikan, itu gelapnya minta ampun saudara. Mungkin gak kayak di TV-TV, mungkin saudara pernah nonton Pinocchio gitu ya. Pinocchio masuk ke ikan paus, tiba-tiba dia bisa, di situ ada makanan, ada minuman, gak bakal nih, percayalah. Gak bakal. Dan hari itu Paulus, Yunus mengalami apa yang Yesus terima hari itu. Tapi saya mau bilang gini, ketika hidupnya diubahkan, ketika dia mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia menikmati hidup dan cintanya dengan Tuhan, tiba-tiba ketika dia bertobat dan kembali dari jalannya, satu bangsa diubahkan Tuhan. Seringkali kita bilang gitu. Makanya saya sukanya gini, makanya Ibu Yin selalu marah gini. Setiap Sabtu kita harus membuat segala sesuatu. Setiap Sabtu, setiap Senin kita harus membuat sesuatu. Saya ini imam. Teman-teman di sini imam-imam musik. Tadi makanya saya bilang worship leader, singer, engkau imam-imam musiknya Tuhan. Amin. Kak, so saya tuh jemaat Tuhan gimana? Saya baca satu ayat. Di Yesaya 43 ayat 7 berkata begini. Sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya ulangin Bapak Ibu. Sebab semua orang telah dipanggil dengan nama Tuhan. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Jadi saya mau bilang gini, saudara diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Amin. Engkau mungkin suara-suara saya fals. Saya nggak bisa main musik, tapi saya mau bilang engkau diciptakan untuk mengagungkan nama Tuhan. Dan kata mengagungkan nama Tuhan itu dari terjemahannya adalah kabat
atau kabet yang artinya worship, Bapak Ibu. Jadi setiap kita, saya dan saudara diciptakan untuk menyembah dan memuji muliakan nama Tuhan. Engkau mungkin berkata, saya bukan worship leader. Engkau mungkin bisa hanya bernyanyi di kamar mandimu, di ruanganmu, di tempat tersembunyi yang orang lain gak lihat. Tapi saya mau bilang, engkau diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang gini, kita ini imam-imamnya Tuhan. Engkau penyembah-penyembahnya Tuhan. Yang jadi masalah, apakah engkau mempunyai wadah? Apakah engkau mempunyai nubuatan? Apakah engkau mempunyai pewahyuan? Dan saya kupas 1 ayat, 2 ayat mungkin. Saya boleh kita buka di Maleakhi. Dan ini yang Tuhan ajarkan bagi saya. Boleh dinaikin dikit gak suaranya? Di Maleakhi 2 ayat 5 ayat sampai 7. Sudah dapat? Waktu saya ada di Maluku, saya dapat ayat ini. Dan tiba-tiba saya terdiam dan saya berkata, iya Tuhan ya, ampuni saya. Rupanya saya ini orang yang mengerikan ya. Di Maleakhi 2 ayat 5 berkata begini. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalammu, dan kecurangan tidak terdapat pada dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku. Dan banyak orang dibuatnya berbalik kepada kesalahan. Ayat 7, catat dan bawahi. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran daripada mulutnya. Sebab dialah Tuhan semesta alam. Saya bold, saya garis bawahin yang ayat ke-7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran daripada mulutnya. Jadi saya mau bilang gini, hei saudara, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mungkin kau berkata kau sebagai worship leader, mungkin kau berkata sebagai saya worship leader kak, mungkin kau berkata saya musik yang diurapi. Tapi saya mau bilang, umat Tuhan menanti-nantikan saudara. Dari mulutmu, dari nubuatan, dari apa yang kau ucapkan, dari apa yang kau mainkan, umat Tuhan menantikan saudara. Ke depan dibilang bulan Juli akan ada lockdown. Saya mau bilang, dengan apa yang kita lakukan di tempat ini, apa yang kita nubuatkan di tempat ini, apa yang kita lakukan di tempat ini, itu gak akan pernah terjadi. Tapi masalahnya, kita ini imam-imamnya Tuhan. Engkau yang berkata engkau pemusik-pemusiknya Tuhan. Engkau berkata worship leader-nya Tuhan. Makanya kita capek. Mungkin kita berkata, saya pergi ke Israel, saya pergi kemana. Saya mau bilang, itu nubuatan apa yang kau kerjakan, untuk apa yang kau lakukan, itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat dan yang luar biasa Bapak Ibu. Dan hari itu Alkitab mencatat, dari mulut seorang imam, dari mulut seorang imam, dari mulut para penyembah-penyembahnya Tuhan, dari mulut para yang mengagungkan nama Tuhan, umat Tuhan, bangsa Indonesia menantikan pewahyuan dari saudara. Saudara ingat gak sih, waktu Elisa didatangi oleh yang namanya Raja Yehuda dan Raja Israel hari itu. Raja hari itu dia berkata begini, hari itu dia berkata, tolong berikan kami ngerti bahwa hari-hari itu sedang terjadi namanya kekeringan di bangsa Israel, di bangsa Yehuda. Elisa cuma berkata gini, tolong berikan kepadaku seorang pemain musik, pemain kecapi. Saudara ngerti gak sih betapa dahsyat dan betapa luarnya penyembahan saudara? Apa yang kau mainkan, apa yang keluar dari hidupmu, itu mengubahkan sesuatu hal. Jadi masalah kita tuh gak punya nubuatan. Yang jadi masalah kita tuh gak punya gak punya pewahyuan yang seperti Ibu Yun bilang Sabtu kemarin. Yang jadi masalah apa yang kau mainkan, kau gak berkata, kak, saya cuma main musik, saya seorang jemaat doang, saya cuma penari. Ngerti gak sih waktu apa yang kau mainkan itu mengguncangkan sesuatu hal. Dan hari itu jangan sampai kita seperti Yunus, seperti Paulus yang harus mati 3 hari dalam tanda kutip. Engkau ngalamin kegelapan, engkau ngalamin yang namanya kesakitan mungkin, dan baru engkau bisa mengerti dan berjumpa dengan pribadinya namanya Tuhan. Hari itu saya catat begini, bangsa kita hari-hari ini membutuhkan bibir seorang imam memelihara pengetahuan, bibir seorang penyembah memelihara pengetahuan. Hai orang-orang yang mengagungkan Tuhan, Tuhan butuhkan umat Tuhan hari ini, bangsa ini, Indonesia, bangsa-bangsa membutuhkan bibir kita untuk mengucapkan sesuatu hal, untuk menubuatkan sesuatu hal, untuk mengerjakan sesuatu hal. Dan waktu engkau melakukan, tiba-tiba bangsamu berubah, saudara. Tiba-tiba hidupmu berubah, tiba-tiba suasana di sekitarmu berubah. Karena apa? Karena apa yang keluar dari mulutmu itu menghasilkan sesuatu yang besar. Tapi yang masalah kita seringkali kita nggak lakukan ini.
Dan kita malu untuk melakukan ini, dan bahkan kita nggak pernah untuk melakukan ini. Itu yang saya ulangin biar ini menjadi. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Setiap umat Tuhan menantikan pengajaran dari mulut kita, Bapak Ibu. Amin. Selanjutnya saya berkata gini, iman dan kita penyembahnya bersyafaat untuk buat bangsa kita. Amin. Engkau sedang bersyafaat. Makanya apa yang kita lakukan setiap Sabtu, setiap Senin, kita sedang bersyafaat. Kita sedang mengerjakan sesuatu, kita sedang melakukan sesuatu, kita sedang menubuatkan sesuatu. Ayatnya berkata begini, boleh buka di 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 5. Makanya saya mau bilang gini, hey penyembah, engkau worship leader, engkau singer, engkau jemaat mungkin Tuhan, engkau yang mengagukan Tuhan. Kita bukan cuma sekedar main-main doang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dikatakan begini, di 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 5 berkata begini. Saya bacakan ayat 1. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asap, anak-anak Heman dan anak-anak mereka bernubuat dengan diiringi apa? Kecapi, sekali lagi, gambus dan ceracap. Daftar orang yang bekerja dalam ibadah itu ialah yang berikut. Yang ayat kedua. Dan dari anak-anak Asap ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asa rela. Anak-anak Asap di bawah pimpinan Asap yang bernubuat dengan petunjuk. Apa yang dilakukan? Bernubuat. Apa yang dikerjakan? Bernubuat. Makanya saya gini loh. Saya waktu kita memainkan alat musik kita, waktu kita bernyanyi, waktu saudara ada di tempat ini, engkau bernubuat sesuatu. Kerjakanlah sesuatu, walaupun hal itu hal yang mungkin kau cuma hal yang sekedar yang kau tahu, saudara. Engkau mungkin berkata, selamatkan bangsaku Tuhan. Seberapa sering waktu kita berkata gini, waktu ibu selalu bilang, Juli nanti kita mau di lockdown loh. Seberapa sering kau dan kau berkata, saudara pernah pengalaman lockdown kan seperti apa kan? Halo? Apa udah lupa pengalamannya seperti apa? Waktu engkau berkata begitu, boleh gak engkau bernubuat sesuatu? Bolehkah engkau berkata sesuatu? Engkau yang di depan, engkau yang di tengah, engkau yang di belakang sekalipun, dan engkau berkata, Tuhan gak ada lagi yang seperti itu. Kau percaya gak sih apa yang kau katakan, apa yang membuatkan, apa yang kau ucapkan, itu apa yang akan Tuhan kerjakan melalui saudara. Amin. Dan hari itu semua para penyembahnya bernubuat. Ayat ketiga, dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun. Anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka. Yedutun yang bernubuat apa? Diiringi dengan kecapi. Bernubuat dengan diiringi dengan kecapi. Pada waktu nyanyian syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sabuel, Yerimot, Hananya, susah namanya, Hanani, Eliata, Gedalti, Romanti Ezer, Bekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini adalah sekalian anak-anak pelihat raja. Berarti saya mau bilang gini, worship leader, singer, kita bukan cuma main alat musik. Maafkan saya, engkau penyanyi, engkau istilahnya penari, engkau bukan hanya cuma main alat musik. Engkau pelihatnya Tuhan. Saya dan saudara pelihat-pelihat Tuhan. Makanya tadi saya bilang gini, saya berkata semua kita diciptakan atas nama untuk mengagungkan nama Tuhan. Kita ini pelihat-pelihatnya Tuhan. Dan seringkali biarkan mata kita melihat sesuatu untuk bangsa ini diselamatkan. Nah saya belajar, kita mungkin rupanya saya belajar begini Bapak Ibu. Rupanya umat Tuhan binasa itu bukan cuma karena dosa. Di Alkitab dicatat umat Tuhan itu bukan cuma binasa bukan karena dosa. Waktu saya merenung hari itu di kamar saya, di tempat saya, tiba-tiba umat Tuhan itu binasa bukan cuma karena dosa. Engkau berkata engkau berzina, percayalah. Engkau bertobat, selesai kata Ibu In. Tapi umat Tuhan binasa, boleh kita baca satu ayat di Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6 berkata begini, sudah dapat dengan cepat saja. Umatku binasa karena tidak mengenal, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi garis bawahin. Saya ulangin, boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu supaya kita pagi hari ini ngeh. Umatku binasa karena engkaulah yang menolak, maka aku Tuhan menolak engkau menjadi. Ngeri gak Bapak Ibu? Ngeri loh. Seringkali kita berkata dosa yang membuat kita binasa. Iya, salah satunya benar.
Tapi seringkali karena kita menolak setiap apa yang Tuhan perkatakan dalam hidup kita. Berapa kali saya menolak gini, Mas, kamu tuh air terjunnya Tuhan. Mungkin kau berkata, kamu ngerti gak sih waktu kamu mainkan alat musik tiba-tiba suasana berubah. Dan saya bilang gini, saya ngerti loh. Rupanya ketika saya menolak perkataan itu, Tuhan menolak saya. Seberapa kali engkau berkata, saya minder kak. Hidup saya hancur-hancuran, keluarga saya miskin. Dan kau berkata, ketika engkau berkata, engkau menjadi sesuatu yang besar. Tuhan menciptakan kau, dia Tuhan yang kaya rela jadi miskin untuk engkau menjadi kaya. Bilurnya menyelamatkan sakit penyakitmu. Seberapa sering kita berkata, aduh sakitku mengerikan, gak ada dokter yang bisa sembuhkan. Saya mau bilang, engkau menolak pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan menolak engkau dengan ketidakpercayaan. Mahal apa yang Tuhan berikan di kayu salib Bapak Ibu. Dan kau berkata, bangsaku akan diselamatkan. Dan kau menolak apa yang Tuhan katakan. Sama aja Tuhan akan menolak kau. Ini ngeri ayatnya Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, umatku binasa karena saya tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalanku, maka aku menolak engkau menjadi imam. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Yang paling ngeri kalau Bapak Ibu baca di terjemahan firman Allah yang hidup, ada nggak ya? Boleh buka di terjemahan firman Allah yang hidup. Sebentar. Ini ngeri banget ayatnya. Waktu saya belajar, ini baru tadi pagi sih saya terima. Boleh kalau ada firman Allah yang hidup di di Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6 berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Maka aku menolak engkau menjadi imamku karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bukan hanya kita doang, keturunan kita akan dilupakan Tuhan. Ini ngeri Bapak. Saya mau bilang gini, waktu saya dapat ayat ini saya bilangin Tuhan, iya ya Tuhan. Rupanya keminderan, kejatuhan, rupanya sesuatu yang membuat Tuhan gak bisa melakukan sesuatu yang besar atas hidup kita. Waktu kita menolak setiap pengetahuan apa yang Tuhan taruhkan di hidup kita. Saudara, ini yang terakhir. Saudara ingat gak sih di Alkitab dicatat seperti ini? Ada yang namanya perempuan Samaria. Waktu Yesus setelah selesai pelayanan, ini bahasa saya sehari-hari ya. Waktu Yesus selesai pelayanan, hari itu dia datang ke sumur Yakub. Dia datang ke sumur Yakub dan dia haus hari itu. Dan ditemui seorang yang namanya perempuan Samaria. Hari itu dia berkata, boleh gak aku minta air? Dan hari itu waktu Yesus berkata begitu kepada perempuan Samaria, bukankah engkau orang Yahudi? Bukankah engkau gak bergaul dengan saya? Orang yang namanya orang Samaria, orang yang kawin campur, orang yang dinajiskan, mungkin orang yang gak dianggap oleh namanya bangsa Israel hari. Dan hari itu dia berkata gini, aku minta air boleh gak? Sewaktu dia masih bohong. Kau punya suami gak? Dibilang, enggak, saya gak punya suami. Kau punya ini, masih bohong. Samaria perempuan ini hidup di apa ya? Hidup di antara yang najis, kota yang najis. Suasana mungkin kau berkata hari ini suasananya najis, suasananya kotor, kota yang hancur-hancuran. Dan hari itu perempuan Samaria ini berkata begini. Saya mau bilang gini, saya kasih tahu. Perempuan Samaria ini punya 5 orang suami, Bapak. Semua tahu ya? Punya 5 orang suami dan punya bahasa saya 1 TTM. Teman tapi mesra. Udah punya 5 orang suami, 1 TTM. Ini ngeri gak sih? Ngeri loh Bapak Ibu. Biasanya cowok yang suka kayak gitu ya. Ya gak sih para cowok-cowok? Ini cewek. Beda perempuan. Punya 5 suami, 1 TTM. 6 orang. Dan hari itu bahasa saya gini. Bahasa saya, mereka tinggal dalam satu tempat. Sebut aja satu keluarga, satu rumah. Saudara pernah berpikir seperti apa? Waktu 5 suami, 1 teman tapi mesra dikumpulkan dari satu tempat yang sama. Tapi yang masalah gini, ada satu ayat fenomena yang berkata begini, aku mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang jadi masalah begini, kenapa Tuhan gak ngomongnya di gereja? Kenapa Tuhan gak ngomong di tempat yang kudus? Kenapa Tuhan gak ketemu di tempat imam-imam yang luar biasa gitu ya?
ketemu. Kenapa Tuhan gak ngomong di orang imam yang membawa hari itu berbangsa Israel, mungkin yang mencelupkan darah tiap hari, tiap tahun di waktu Yom Kippur, dan waktu dia mencelupkan tiba-tiba bangsa Israel selesai dari setiap dosa hari itu. Kenapa Tuhan ngomongnya, aku mencari penyembah yang benar di perempuan Samaria? Saya ulangin, dia tinggal di 5 orang suami dan 1 teman tapi mesra. Pergumulan saya nggak tahu seperti apa. Suasananya saya nggak tahu seperti apa. Tapi hari itu Alkitab mencatat begini, waktu dia ketemu Yesus, waktu dia berjumpa dengan nama pribadinya, nama Yesus, hidupnya diubahkan. Cukup sekali pertemuan dengan Tuhan. Waktu di sumur, hidupnya lagi haus-hausnya. Mungkin kau berkata, Kak, saya lagi haus-hausnya hari. Mungkin kau berkata, hidup saya mau bilang gini loh Bapak Ibu, seringkali pelayanan juga meletihkan kita loh. Seringkali hidupmu kau berkata, kemarin saya ngobrol dengan seorang teman, seringkali pelayanan itu membuat kita letih dan kita gak merasain lagi yang namanya sakitnya. Pahami maksud saya? Kata mesbah itu artinya misbah, yang artinya disembelih. Waktu engkau berkata, waktu engkau melayani, waktu engkau ada di tempat ini, engkau gak punya korban lagi, waktu engkau gak punya yang namanya kesakitan. Dikit-dikit ya, gak punya kesakitan, gak punya sesuatu yang disembelih dari hidupmu. Tiba-tiba engkau datang biasa aja. Engkau datang, ya yang penting dilihat ibuin, yang penting dilihat para pemimpin yang lain, yang penting saya nyembah, yang penting saya nyanyi, yang penting saya apapun sebutkanlah. Tapi gak ada korban lagi di hidup, gak ada lagi kesakitan saranya gitu. Dan hari itu perempuan Samaria bilang gini, boleh gak engkau berikan? Yesus berkata kepada perempuan, boleh gak engkau berikan kepada aku minum? Bukan di tempat yang kudus, bukan di tempat yang luar biasa, tapi di tempat yang hari itu, di tempat yang mungkin di tempat yang kelihatannya ini saya pelacur loh. Saya hidup di antara 5 orang suami, di antara satu orang teman tapi mesra gitu ya, kumpul bareng. Dan dia bilang gini, Tuhan kau mau ngomong sama saya? Dan hari itu perempuan ini berkata begini, kalau saudara baca ceritanya, dan hari itu cukup sekali mengalami perjumpaan dengan namanya Tuhan, mengubahkan hidupnya. Dan tercatat begini, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa penyembah yang benar dicari dengan perempuan yang seperti itu? Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia ngobrol sama Tuhan, dia menikmati Tuhan, dia kenal siapa yang Tuhan. Tiba-tiba dia ketuk satu pintu ke pintu yang lain. Seluruh Samaria diketuk pintunya. Dia ceritakan tentang Yesus hari itu. Pintu yang pertama, rumah yang pertama diketuk sama dia. Dia ngomongin tentang Yesus, dia ngomongin tentang Yesus. 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah, 5 rumah. Seluruh Samaria hari itu mengalami perjumpaan dengan yang namanya Tuhan. Hari itu seluruh Samaria, bahkan Alkitab mencatat, ini perempuan penginjil pertama di perjanjian baru. Bahkan Alkitab mencatat, dia pemberita firman Tuhan pertama hari itu. Orang yang najis Bapak Ibu. Orang yang hidupnya hancur-hancuran, di keluarga yang hancur-hancuran, di kota yang hancur-hancuran. Engkau berkatakah hidup saya gini? Ya mungkin kok gak hancur-hancuran. Seberapa senang kita, seberapa kita kelihatannya from dan sebagainya. Tapi hari itu perempuan Samaria berkata gini, cukup sekali mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu mengubahkan hidupnya. Sekotor apapun. Dan Tuhan berkata, dari hidupmu aku melihat penyembah yang benar. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, penyembah yang benar itu ngomongin apa? Ngomongin pelipat gandaan tuayan. Saya ulangi, waktu Tuhan mencari penyembah yang benar, dilihat, itu bukan hanya waktu engkau diam, stay, ketemu Tuhan, that's it, enggak. Tuhan ngomongin penyembah yang benar, waktu engkau ketemu Tuhan, waktu engkau berjumpa dengan teman Tuhan, tiba-tiba engkau mengetuk satu pintu. Tiba engkau mengetuk pintu satu hati ke hati yang lain. Tiba-tiba engkau mengetuk rumah yang satu, kota yang satu dengan kota yang lain. Penyembah yang benar itu ngomong apa? Ngomongin pelipat gandaan tuayan besar. Dan hari itu seluruh Samaria kenal namanya Tuhan. Mungkin hari itu satu stadion penuh. Kalau hari ini, saya mau bilang gini Bapak Ibu, di depan, kalau Bapak Ibu dibaca di waktu Yosafat ngalami namanya peperangan terhebat dalam hidupnya, itu peperangan terhebatnya terjadi di waktu akhir dari masa pemerintahannya. Boleh kita buka sebentar. Kita buka sebentar.
Tiba-tiba saya teringat. Seringkali gini loh, di hari-hari terakhir itu menentukan sangat Bapak Ibu. Amin. Hari-hari terakhir dalam hidupmu menentukan sangat. Yang jadi masalah engkau ngerti nggak itu hari terakhir, atau engkau cuma bilang ya masih lama kok, masih lama dari tahun 2000 tahun yang lalu Tuhan berkata dia mau mau datang, sampai sekarang pun gak mau datang. Ini kalau kau masih berkata begitu mengerikan Bapak Ibu. Di hari itu di 2 Tawarik 20 ayat 20, boleh di 2 Tawarik, boleh buka di 2 Tawarik 20 dengan cepat aja, setelah itu saya selesai. Hari itu Yosafat mengalami namanya peperangan yang sangat hebat. Dia diserang oleh suku yang namanya suku Moab, Meonim, dan hari itu saya lupa, kita buka di 2 Tawarik 23. Dan hari itu Yosafat menjadi sangat takut. Sudah ada Bapak Ibu di 2 Tawarik 20? Sudah? Di 2 Tawarik 20 ayat 3 berkata begini, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Hari-hari itu benar-benar diserang dengan banyak hal. Satu kekuatan aja tuh, bangsa Meonim aja tuh udah kuat hari itu. Tapi hari itu bangsa Yehuda diserang dengan 3 kekuatan hebat. Tapi ada yang aneh di ayat 15 berkata begini. Dengan cepatnya, bukan kamu yang berperang, Allah yang berperang menggantikan kita. Di saat yang kelihatannya kritis, malah Tuhan disuruh di situ malah ingin mempertontonkan hal-hal yang dahsyat dan hal yang luar biasa. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, saya pernah dapat satu ayat dibilang gini. Waktu saat itu bangsa Israel berperang, bangsa Israel itu nggak pernah pakai pedang dan nggak pernah pakai tombak, nggak pernah pakai golok apa lembing sekali. Karena ditemukan di saat itu bangsa Israel nggak pernah ada yang namanya pandai besi. Jadi hari itu bangsa Israel kalau berperang cuma bawa apa? Bawa tabut perjanjian aja. Digotong gitu tabut perjanjian, perang. Tuhan bilang maju. Tuhan bilang jangan maju. Tapi hari itu mereka cuma gotong tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan. Mereka menyembah. Dan ini yang Yosafat lakukan. Ayat 20 berkata begini Bapak Ibu. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan. Mau perang kok nyari penyanyi Bapak Ibu. Mau perang kok nyari penyanyi. Hari itu Yosafat cuma dibilang gini. Dan dia memilih orang untuk mengangkat, orang untuk menyanyi-nyanyian untuk Tuhan. Dan garis bawain, dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang itu bersenjata. Di garis bawahi, dari kata memuji Tuhan ini ada kata namanya praise. Sama-sama katakan praise. Praise. Dari kata yang ada namanya 7 tingkatan namanya praise. Dan hari itu bangsa rakyat Yosafat, rakyat Yehuda hari itu berkata gini, aku memuji Tuhan. Tapi terjemahan aslinya berkata begini, halal. Sama-sama katakan halal. Halal. Saya mau bilang gini, hari itu Pak Luki bilang kayak gini, Mas kamu ngerti gak sih pujian penyembahan itu praise itu seperti apa? Pak Luki bilang gini, terjemahannya gini, seperti waktu kamu nonton bola. Bapak Ibu pernah nonton bola? Di muka bumi ini cuma 2 yang bikin stadion penuh, bola sama KKR. Udah itu doang. Bapak Ibu pernah cari di mana aja, cuman KKR aman nonton bola penuh gitu. Dibilang gini, Bapak Luki bilang gini, Mas kamu ngerti gak sih? Kamu tuh seperti penonton katanya. Seperti menonton. Dan waktu Cristiano Ronaldo, waktu seorang Lionel Messi memasukkan bola dari tengah, dibawa tiba-tiba dimasukkan ke gawang lawan, tiba-tiba gol. Yang sorak-sorak yang duluan siapa? Penontonnya. Dan waktu kamu mau perang sebenarnya seperti itu. Sorak-sorakmu tuh dan itu yang dilakukan oleh bangsa Yehuda hari itu. Kekuatannya gak seberapa, diserang oleh banyak pasukan hari itu. Meonim hari itu, Moab mungkin hari itu Amon. Diserang. Tapi hari itu mereka berkata, saya pasti menang. Mereka tunjuk pemuji-pemuji, mereka tunjuk pemain musik, mereka bernyanyi, mereka bersorak. Bersorak. Di depan Tuhan bilang, aku yang akan menghadang mereka. Dan hari itu mereka halal.
Halal artinya gini, berapi-api, semangat, melompat. Gak tahu, yang penting nanti Tuhan yang akan membelah semuanya, yang akan memenangkan semuanya. Dan yang selanjutnya berkata begini, di ayat selanjutnya berkata begini, dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar, muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur. Dan Bapak Ibu tahu di terjemahan asli nyanyian syukur ini adalah kata praise. Sama katakan lagi sekali lagi, praise. Yang artinya hari itu dengan terjemahan aslinya itu adalah mereka sedang yadah di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca, itu mereka sedang yadah, artinya mengangkat tangan. Waktu mereka berperang, mereka mengangkat tangan Bapak Ibu. Gak punya tombak, gak punya pedang, mereka angkat tangan, mereka memuji Tuhan, mereka mengangkat tangan, mereka menyujudan. Saya catat gini, menyembah dengan kesungguhan hati. Yadah di hadapan Tuhan. Yadah di hadapan Tuhan. Mereka praise, mereka halal hari itu. Setelah mereka halal, mereka yadah. Di terjemahan aslinya. Dia selanjutnya berkata begini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, ketika mereka mulai praise, Tuhan membuat penghadangan terhadap yang namanya Bani Moab, Bani Amon, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara ingin menang atas setiap permasalahan saudara? Saudara ingin menang atas setiap apa yang hari ini iblis sedang hembuskan di atas hidupmu? Saudara ingin menang atas setiap pergumulan, atas bangsamu, atas kotamu, atas keluargamu? Saya mau bilang yang pertama apa? Halal di hadapan Tuhan. Yakin, beriman Tuhan yang akan melakukan segala sesuatunya. Yang kedua apa? Yang kedua, yadah. Dan yang ketiga saya catat seperti ini Bapak Ibu. Di ayat 22. Boleh buka di ayat 22. Di ayat 22 berkata gini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab. Dan hari itu terjemahan asli dari kata bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian adalah, katanya adalah Tehila. Engkau halal di hadapan Tuhan, engkau yadah di hadapan Tuhan. Dan terakhir dibilang gini, waktu engkau ingin melihat Tuhan menghadang, membelah semua lautan permasalahan atas hidup bangsamu dan kotamu, dia Tehila di hadapan Tuhan. Apa? Tehila apa? Engkau menyanyikan nyanyian yang baru. Engkau menyanyikan mazmur yang baru. Mungkin kau berkata, saudara pernah mazmur gak sih? Apa yang jadinya kenyataan itu bukan jadi kenyataan. Engkau sedang menyanyikan sesuatu yang baru. Engkau berkata, bangsaku terluput ya Tuhan. Hidupku diluputkan oleh Tuhan. Mungkin kau berkata, keuanganku menipis. Engkau berkata, Tuhan Engkau Allah. Engkau sedang apa? Bermasmur. Engkau halal di hadapan Tuhan. Engkau yadah di hadapan Tuhan. Bahkan engkau Tehila di hadapan Tuhan. Tiba-tiba ayatnya berkata, Tuhan melakukan penghadangan dan engkau mengalami yang namanya kemenangan. Dan ayat selanjutnya gini, ini yang saya keren. Yang keren ayat seperti ini. Ayat 26. Boleh buka di 2 Tarik 20 ayat 26. Sudah ada? Boleh baca sama-sama Bapak Ibu? Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah. Di sanalah mereka memuji. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu apa? Lembah pujian. Seringkali gini loh, waktu kita memenangkan pertempuran kita, waktu kita memenangkan permasalahan kita, waktu kita memenangkan semua yang Tuhan bilang, waktu kita ngalamin hal yang sempit, tembok permasalahan, kita ngomong ke Tuhan. Tiba-tiba Tuhan membukakan, tiba-tiba Tuhan hadangkan dan Tuhan memenangkannya, tiba-tiba kita lupa kok seringkali. Makanya Ibu Yen selalu gini, ini yang saya ingat gitu. Waktu kita pujian penyembahan, waktu kita peperangan, tiba-tiba sewaktu semua jemaat hilang, tiba-tiba kita tetap menyembah Tuhan. Dan ini sebenarnya yang Yosafat lakukan. Garis bawain Bapak Ibu. Di ayat 26 berkata ini, saya ulangi. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Mereka udah menang loh. Mereka udah ngambil semua senjata, mereka udah ngambil semua rampasan, mereka udah ngambil semua yang terbaik hari itu. Dan tiba-tiba di sanalah mereka memuji Tuhan. Yosafat ingat sama Tuhan. Seringkali gini loh, kita lupa sama Tuhan waktu kita memenangkan pertempuran. Mungkin kau pergi ke suatu tempat, tiba-tiba engkau ngalamin hal yang dahsyat dan luar biasa. Tiba-tiba kau lupa sama Tuhan dan kau gak mengembalikan semuanya ke Tuhan. Tapi ini yang Yosafat lakukan. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Garis bawahin memuji Tuhan. Memuji Tuhan ini dari kata praise. Sama-sama sekali lagi katakan praise. Yang artinya adalah barak. Saudara, kalau Bapak Ibu tahu barak itu seperti ini loh. Pernah ngelihat, yang paling gampang ngelihat Ibu Yin ya. Waktu Ibu Yin telungkup sampai ke tanah, hidung telinga sampai ke tanah, semua kayak nelonsor, gak ada segala macam. Itu barak di hadapan Tuhan. Barak itu seperti itu, berlutut menyembah, hidupmu sampai ke tanah. Dan hari itu Yosafat berkata begini,
Tuhan yang memenangkan pertempuran, bukan saya. Saya cuma alat. Dia takut kok. Waktu dia ngalamin yang namanya pertempuran, waktu seluruh suku Meunim, suku Amon, Moab menghadang mereka. Satu aja dia gak bisa ngalahin kok. Apalagi 3-3. Tapi kalau Bapak Ibu baca, dia cari orang Lewi. Dan tiba-tiba orang Lewi datang. Dan ketika orang Lewi memainkan alat musiknya, penyembahnya, tiba-tiba nubuatan. Hei Yosafat, jangan takut. Tuhan yang menghadang. Jalan satu-satunya saya mau bilang. Jalan satu-satunya waktu engkau ingin memenangkan pertempuran, masuk ke tempat tersembunyi. Gak bisa. Masuk ke tempat tersembunyi di hidup. Mungkin itu kamarmu. Mungkin itu tempat yang mungkin orang lain gak lihat, percaya. Makanya hari itu waktu saya buat lagu itu, ini mezbah bukan panggung saya. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan itu bukan panggungmu. Itu mezbahmu di hadapan Tuhan. Itu mezbahmu di hadapan Tuhan. Itu mezbahmu di hadapan Tuhan. Kata mezbah gini loh Bapak Ibu. Dia di perjanjian lama berkata begini. Waktu engkau mempersembahkan korban, membuat mezbah itu gak bisa pakai pahatan. Istilah gini, engkau gak bisa memahat. Udah gitu aja. Engkau gak bisa ukir. Engkau gak bisa buat, mungkin jadi lebih indah, jadi lebih, gak bisa. Gak bisa. Tapi waktu engkau mungkin dari tumpukan yang satu kepada tumpukan yang lain. Tumpukan yang satu kepada tumpukan yang lain. Mungkin kelihatannya jelek. Mungkin kelihatannya cacat gitu. Mungkin kelihatannya gak berguna. Tapi itu lahir dari sebuah hatimu. Hati yang keluar, mezbah yang keluar, yang ada sesuatu yang disembeli dari hidup. Waktu engkau berkata, Tuhan ini persembahan saya. Ini persembahan saya. Saya waktu mezbah kan ada mezbah Nuh, ada mezbah Abraham. Waktu saya belajar tentang mezbah namanya itu, saudara pernah berpikir gak sih? Waktu seluruh dunia dihancurkan. Waktu seluruh dunia dihancurkan, tiba-tiba hanya Nuh dan keluarganya. Waktu dia keluar batra itu dan dia lihat Tuhan gak ada seseorang lain. Cuman keluarga saya. Cuman binatang-binatang saya. Dan dia cuma lihat, wow, saya hidup dengan siapa ya? Tiba-tiba Alkitab berkata, dia bangun mezbah di situ. Dia bangun mezbah di situ. Dia bangun mezbah di situ. Tiba-tiba Alkitab mencatat, mezbah yang dilahirkan mungkin, oke lah Tuhan, biarkanlah aku sendiri Tuhan. Mungkin aku dengan keluargaku akan hidup di muka bumi. Tiba-tiba Tuhan mencium persembahan yang harum di hadapannya. Tiba-tiba Tuhan naikkan. Di waktu Nuh naikkan. Tiba-tiba Alkitab berkata, maka Tuhan mencium persembahan Nuh. Dan hari itu Alkitab berkata, dia Tuhan yang berjanji gak akan pernah menghancurkan muka bumi dengan yang namanya air. Saudara ngerti gak sih? Waktu persembahan, waktu nyanyian, waktu hidupmu kau naikkan di hadapan Tuhan, gak perlu pahat-pahatan Bapak. Gak perlu kau ukir menjadi indah, percaya. Gak perlu kau ukir menjadi suatu puisi. Tuhan, aku datang di hadapanmu. Cukup kepolosan saja. Tiba-tiba Tuhan disukakan dengan hidup. Tuhan disukakan dengan hidup. Yang jadi masalahnya, seringkali kita penyembahnya kita lupa. Kita harus membawa yang namanya setiap nubuatan, setiap yang namanya pewahyuan. Apa yang kau mainkan ini, Dedi lagi memainkan sesuatu, ini sedang mewahyukan sesuatu Bapak. Apa yang kau ucapkan sedang mewahyukan sesuatu. Untuk apa? Untuk hidupmu, untuk bangsamu, dan untuk kota. Yang jadi masalahnya, seringkali kita mempolesnya dengan sesuatu yang dahsyat. Seringkali kita mempolesnya dengan sesuatu yang, dengan make up. Hari-hari ini saya lagi mixing lagu, teman-teman sound mungkin lagi mixing lagu. Itu lagu dari, wah mixingannya enak ya, enak. Dari enak, gak enak, enak lagi. Udah sekitar 50, di kuping tuh udah penuh. Ini bassnya taruh di sini, ini drumnya taruh di sini, ini simbalnya taruh di sini, ini pianonya dibikin -7, bassnya dibikin -4 mungkin. Dari hal yang gak enak tiba-tiba jadi enak ya, tiba-tiba gak enak lagi. Tapi saya mau bilang gini, seringkali telinga kita terlampau bising dengan banyak hal. Boleh gak mixingannya, apa yang kelihatannya capek di hidupmu, kau letakin sejenak. Dengarkan Tuhan. Engkau pemain musik, engkau worship leader, engkau penyanyi, engkau penari, dengarkan Tuhan. Waktu engkau menari, tiba-tiba ada pewahyuan yang baru. Tiba-tiba ada pewahyuan yang baru. Tiba-tiba ada pewahyuan yang baru. Hari itu Yosafat dimenangkan. Hari itu bangsa Yehuda dimenangkan. Hari itu seluruh Yehuda mengalami kemenangan. Hari-hari itu
Oleh karena apa? Pewahyuan. Oleh karena apa? Firman yang Tuhan ceritakan kepada saudara. Boleh gak kita? Boleh. Saya cuma ngulang gini Bapak Ibu. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Kita ini imam-imamnya Tuhan. Kita gak bisa gak bisa dengar banyak hal yang membuat kita capek dengan banyak. Hari itu saya letakkan komputer saya letakkan laptop saya bilang ya Tuhan udahlah Tuhan. Mungkin yang bisa saya berikan yang terbaik itu yang terbaik. Tapi boleh gak engkau datang di hadapan Tuhan? Engkau datang di hadapan Tuhan dengan semua yang kelihatannya sederhana, kelihatannya gak dahsyat, kelihatannya gak perlu make up, kelihatannya gak perlu gak perlu yang engkau kasih sesuatu yang pahatan demi pahatan. Tapi hari ini ke depan tiba-tiba Tuhan akan berbicara kepadamu. Waktu Tuhan berbicara kepadamu, Tuhan menubuatkan sesuatu. Waktu engkau menerima nubuatan, engkau menerima pewahyuan, dan terima pewahyuan, maka bangsamu diubahkan Tuhan. Amin. Tutup mata saudara. Boleh saya minta lagu itu enggak, Cik? Lagu ini lagu kesembuhan boleh dari G. Saya cuma minta gini, Bapak Ibu boleh merem aja dan boleh Eric Matthew sama Cika aja yang nyanyi. Waktu kita buat lagu ini, para imam buat lagu ini, Tuhan cuma bilang gini, ini sebuah ceritaku nak. Ini sebuah ceritaku antara aku dan engkau. Makanya dikatakan seperti ini, Tuhanku berkata. Jadi seperti ini, Tuhanku berkata. Boleh dinyanyikan sedikit? Saya cuma mau bilang gini, ada sesuatu yang saya rasa gini loh. Tuhan ingin menyembuhkan hidup kita, Tuhan ingin menyembuhkan bangsa kita. Tuhan ingin men-shield semuanya, segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Boleh nyanyikan gak? Ayatnya berkata begini Bapak. Liriknya berkata begini. Tuhanku ini sisi manusianya ngomong. Sisi manusia berkata begini, Tuhanku berkata. Engkau yang berkata engkau letih, kau capek. Lalu Tuhan yang ngomong seperti ini. Tuhan berkata begini, aku. Boleh Meti dinaikin? Kelegaan baru bagi semua yang memerlukannya. Boleh sekali lagi gak? Ya Tuhan, Tuhanku berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Aku kan memberi kelegaan baru bagi semua yang memerlukan. Oke, cukup. Saya cuma bilang gini loh, gak ada waktu untuk kita untuk menjadi letih Bapak Ibu. Amin. Udah siap ya? Mohon maaf. Ini hari-hari kita gak ada waktu untuk menjadi letih. Engkau berkata engkau sebagai pemusik, engkau sebagai worship leader, engkau gak ada waktu untuk menjadi letih. Intinya gini, datang ke Tuhan, terima pewahyuan, terima cintanya Tuhan, maka engkau bisa melahirkan sesuatu. Amin. Dengan segala sesuatu kebanyak apapun juga enggak bisa. Datang ke Tuhan, nikmati Tuhan, terima pewahyuannya, maka kau dapat sesuatu. Boleh sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dan saya selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.